Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di GPIB Sejahtera Jakarta. Kiranya kesetiaan beribadah kita menjadi tanda ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kehidupan kita dan sesama. Pelayan firman pada ibadah minggu ke-23 sesudah Pentakosta pagi hari ini adalah Pendeta Cindy Tumbelaka Van Munster. Dalam ibadah ini kita diajak untuk mengingat sesama kita yang dilanda bencana melalui Hari Pengurangan Risiko Bencana Internasional dan menghayati tema persembahan yang berkenan kepada Allah. Mari kita bersaat teduh. Krisis melanda dunia, hidup seakan tiada asa. Ya Allah yang mencinta, selengkapkan. Nyawa berguguran, perut merintih kelaparan. Ya Allah kehidupan, hadirlah dan bangkitkan harap. Jemaat Tuhan, mari berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Jemaat Tuhan, kita mulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarlah nas pembimbing. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Diambil dari 2 Korintus 4 ayat 6. Jemaat Tuhan, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Mari kita berdoa. Sendengkanlah telingamu ya Allah kepada teriak kami meminta tolong. Krisis melanda dunia, hidup seakan tanpa asa. Nyawa gugur tak berdaya, perut merintih kelaparan. Kami berseru, tapi tangan enggan terulur. Kami mengeluh, tapi sering hidup acuh tak acuh. Kami memohon pembaharuan-Mu ya Allah. Kami memohon belas kasih-Mu ya Kristus. Kami memohon pemulihan-Mu ya Roh Kudus. Terpujilah Engkau ya Allah Tritunggal. Padamu ku berdoa.
Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu. Berikanlah dan kuatkanlah imanku. Jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Sebelumnya mari kita siapkan bacaannya dulu sebelum kita berdoa. Kita siapkan dulu kitab Imamat pasal 8. Imamat pasal 8 ayat 1 sampai 30 kita siapkan terlebih dahulu. Kalau sudah, belum. Imamat pasal 8, ya. Ayat 1 sampai 30. Kalau sudah, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, ya Tuhan, hari demi hari kami jalani, perayaan demi perayaan kehidupan kami naikkan ke hadapan-Mu di atas kerapuhan dan kekhawatiran hidup realitas kami. Karena itu, perkenankanlah pagi hari ini kami berjumpa dengan firman-Mu supaya Engkau memberi makna. Engkau sendiri yang menghadirkan hikmat dari firman-Mu supaya kami dapat memaknai hidup beserta dengan segala peristiwa dan pengalaman yang terjadi di dalamnya dalam tuntunan firman-Mu. Supaya ketika kami melanjut, kami tetap berada dalam ketaatan, pengabdian yang tulus hanya kepada Engkau Tuhan yang kami sembah dan kami percaya. Dalam keterbatasan dan keberdosaan kami, ya Roh Kudus, karuniakanlah kami hikmat, karuniakanlah kami pengertian-Mu. Di atas semuanya itu, karuniakanlah kami keberanian untuk melakukan firman yang kami dengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya.
Bacaan Alkitab pada minggu siang hari ini diambil dari Kitab Imamat 8 ayat 1 sampai dengan 30. Mari kita baca secara silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu di ayat yang genap. Bacaan kita diberi judul Pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bako berisi roti yang tidak berlebihan. lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibersihkanlah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya lah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, yang diduduknya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnya lah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnya patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu berdoa menghadap kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikannya lah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk mengkuduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya air untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya lah kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang dan dililitkannya destar seperti yang diperintah Tuhan kepada Musa. Disuruhnya Allah membawa lembu jantan korban penghapus dosa. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhnya lah darah itu kepada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Dan dengan demikian disucikannya lah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya. Lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging, dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu. Lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan
betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan bernasab. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemak yang kedua buah pinggang serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan, diambilnya satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis. Lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu. Dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan penghabisan untuk menunjukkan bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentahbisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi persisakan mengambil dari lalu dipercikan kepada Harun dan kepada anak-anaknya dan kepakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditabiskannya Harun pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bacaan ini menggambarkan ritual upacara penahbisan Harun. Siapa Harun? Harun saudaranya Musa, kakak laki-lakinya Musa, abangnya Musa. Upacara penahbisan Harun beserta anak-anaknya yang adalah ponakan-keponakan Musa oleh Musa sendiri. Penahbisan Harun beserta anak-anaknya menjadi imam. Saya berharap Alkitab kita tidak ditutup karena kita mau mengikuti apa saja yang harus dipersiapkan dalam rangka penahbisan imam yang di kemudian hari kita kenal ini sebagai imam besar, imam agung. Apa saja hal yang harus dipersiapkan?
Bacaan kita Imamat pasal 8 ayat 2, yang harus dipersiapkan pertama adalah orangnya. Panggillah Harun dan anak-anaknya. Orang yang dipilih Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu ya. Orang yang dipilih Tuhan. Tuhan yang berfirman, panggil Harun dan anak-anaknya. Jadi bukan orang yang mengajukan diri, saya mau jadi imam. Atau orang-orang yang menang dari pemilihan suara terbanyak. Jadi ini penunjukan langsung oleh Tuhan. Pertanyaan kita, apakah karakter dan gaya hidup Harun maupun anak-anaknya itu sempurna? Kalau sampai Tuhan menunjuk, apakah mereka itu hidupnya sudah yang paling baik di antara umat Israel? Apakah nggak ada yang lebih baik lainnya? Apa gara-gara hanya karena dia kakaknya Musa, maka Tuhan memilih dia jadi imam? Itu urusan lain ya Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya begitu. Kenapa Harun? Apa dia yang paling baik di antara yang paling suci, yang paling kudus? Kita lihat berikut. Orangnya, orang yang dipilih Tuhan. Ayat 2, apa yang disiapkan di situ? Setelah orangnya, kostumnya, busana keimaman, pakaian-pakaian, minyak urapan, dan persembahannya berupa hewan-hewan kurban. Kira-kira begitu, itu ayat 2. Orangnya, kostumnya, minyak urapannya, dan persembahannya berupa hewan kurban. Kemudian ayat 3, yang dipersiapkan juga adalah umatnya. Berkumpul segenap umat. Artinya ini harus diadakan di hadapan orang banyak. Dan TKP, tempat kejadian perkara di depan pintu kemah pertemuan, lokasinya. Umatnya dipersiapkan, lokasinya juga ditentukan. Setelah itu Bapak Ibu ayat 6 sampai 30 yang tadi kita baca itu adalah tata caranya. Persiapannya sudah, sekarang tata caranya. Mulai ayat 6, orang-orang pilihan itu Harun dan anak-anaknya dibasuh dengan air. Pembasuhan, pembersihan, ini lambang pembersihan. Lambang dikuduskan, disiapkan, dikhususkan oleh Tuhan. Kemudian ayat 7 sampai 9, pemakaian busana keimaman beserta dengan simbol-simbolnya. Jadi segala aksesoris yang melekat pada busana keimaman itu bukan dia pilih sendiri, saya mau pakai ini karena ini pemberian orang tua saya mau pakai ini karena ini pemberian sahabat saya. Tapi semua itu mengandung simbol yang menandakan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada umat. Kemudian ayat 10 sampai 11, TKP-nya, kemah suci itu dikuduskan. Musa mengambil minyak urapan lalu diurapinya kemah suci serta segala yang ada di dalamnya. Dikuduskan, pengudusan tempat upacara. Baru ayat 12, pengurapan Harun. Harun dulu yang diurapi, dikenakan busana keimaman di ayat 13, baru anak-anaknya. Ayat 14 sampai 17, setelah pengurapan ada ritual persembahan penghapusan dosa. Ini menandakan bahwa Harun, orang yang dipilih Tuhan itu tidak terlepas dari dosa dan kesalahan. Jadi inilah jawaban dari pertanyaan awal. Apakah dia orang yang paling suci? Tidak. Tapi orang yang dipilih Tuhan, dia akan masuk dalam proses pertobatan. Ritual persembahan penghapusan dosa. Ayat 18 sampai 21. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran. Korban bakaran beda lagi Bapak Ibu. Jadi ada 3 jenis kalau saya lihat di sini. Pertama ritual persembahan penghapusan dosa, ternaknya lain, hewan ternaknya lain. 18 sampai 21 itu persembahan korban bakaran. Persembahan khusus pentahbisan itu ayat 22 sampai 29.
domba jantan juga. Jadi ada 3 ya persembahannya. Penghampusan dosa, korban bakaran, dan khusus penahbisan. Nah, baru setelah itu ayat 30 bacaan kita, kalimat terakhir, dengan demikian ditahbiskannya lah Harun pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Jadi setelah upacara itu, tata cara itu, baru ada penahbisan, pengudusan, persembahan, baru terakhir penahbisan. Bapak Ibu bayangkan jika tata cara ini diberlakukan oleh gereja kita sekarang. Bayangkan kalau GPIB melakukan penahbisan model seperti ini. Sekarang ini di dalam beberapa minggu yang lewat dan akan datang, GPIB sedang mengadakan penahbisan pelayan firman dan sakramen dari 20, kalau nggak salah 28 vikaris. Sebelumnya ada perkenalan dan peneguhan pelayan Pelkat. Sebelumnya lagi ada perkenalan PHM. Bayangkan kalau tata caranya diberlakukan sesuai ini, saya berani jamin akan muncul pertanyaan. Boleh nggak tata caranya dipersingkat? Kasihan dong, orang udah lama-lama berdiri kan capek. Berapa orang itu yang ditahbiskan kan gitu. Apalagi kalau panas-panas, aduh. Boleh nggak tata cara yang singkat-singkat aja? Khotbah pendek aja khotbahnya. Atau ada nggak konsumsi buat yang hadir? Kasihan loh, ibadah jam 10 mereka udah datang dari jam 8. Atau boleh nggak aksesoris di busananya itu ditambah? Masa cuman toga putih aja, nggak ada apanya ke, kalungnya ke apa? Masa cuman kalau seragam Pelkat kemarin kan ijo-ijo polos begitu, orange begitu. Boleh nggak pakai aksesoris tambahan? Atau kalau ini diberlakukan di gereja kita, saya bisa bayangkan begini. Boleh nggak hewan korbannya diganti? Sedapatnya lah. Sayang nih, lembu jantannya udah ditawar orang. Pas lagi bagus-bagusnya, kalau dijual mahal. Boleh nggak hewan kurbannya diganti semampunya? Nggak semua orang loh bisa mempersembahkan ini. Bagaimana kalau ada yang nggak mampu? Boleh nggak dikurangin? Bapak Ibu saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita ini mau bilang begini. Pada dasarnya hidup kita, hidup orang beragama terikat dengan ritual agama. Ritual agama itu tidak muncul begitu saja, blep, GPIB Sejahtera hadir lalu punya ritual agama, tidak. Tapi dia itu akan melekat pada tradisi. Dalam agama itu turun-temurun. Kalau kita orang Kristen, kita melekat pada tradisi GPIB yang sudah digumuli jauh dari sebelum tahun 48, waktu GPIB dimandirikan, bahkan jauh sebelum itu. Tradisi gereja Protestan juga melekat pada tradisi Alkitab. Alkitab yang mana? Perjanjian Baru, kemudian mundur lagi ke belakang ke Perjanjian Lama. Kita orang Kristen juga terikat dengan ibadah-ibadah yang merayakan Kristus. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal, padahal kita baru saja merayakan ulang tahun gereja, ulang tahun GPIB dan ulang tahun Hari Reformasi. Dalam artian kita terikat dengan perayaan-perayaan gereja yang mengacu pada karya keselamatan Tuhan Yesus, tapi tata caranya disusun tidak terlepas dari apa yang difirmankan Tuhan kepada gereja. Ini penting Bapak Ibu, mari kita lihat Alkitab lagi ya. Kata kunci dalam bacaan kita dimulai di ayat 1. Jangan ditutup Alkitabnya ya. Ayat 1 kata kunci pertama adalah Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan berfirman, bukan siapa-siapa.
yang berfirman Tuhan. Nah, kata kunci kedua yang tidak kalah penting dari itu adalah lihat ayat 4. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Itu kata kunci penting. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan kata kunci ini terus diulang. Ayo Bapak Ibu, kalau bisa ketemu di ayat berapa aja dia diulang. Ayat berapa tadi? 4. Diulang lagi di ayat 9. Ya enggak? Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Diulang lagi di ayat berapa? 13. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Diulang lagi di ayat berapa? Berapa? 17 ya. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat berikut 21. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat berikut 29, karena itu dia satu rangkaian. Biasanya itu dia ada di akhir dari satu ritual. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Bayangkan Bapak Ibu, kalau ada perkataan yang diulang-ulang, artinya bacaan ini mau meyakinkan kita bahwa apa yang dilakukan Musa, tata cara yang disiapkan, barang-barang yang disiapkan, tata cara yang diberlakukan, itu semua hanyalah bentuk ketaatan Musa pada perintah Tuhan. Dengan kata lain, Musa tidak mengada-ngada, enggak. Jadi turun kepada kita, apakah ibadah raya yang kita adakan di gereja maupun ibadah kita sehari-hari harus diadakan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Itu kata kuncinya. Apakah mau perayaan komunal, perayaan gerejawi? Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada gereja. Apakah mau ibadah pribadi, saat teduh kah, apa ibadah syukur keluarga kah? Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Pertanyaannya gini, namanya orang GPIB kan? Boleh gak ditawar? Boleh gak kalau masa pandemi gini ibadah dari rumah, ibadah daring, boleh nggak pakai baju seadanya? Pakai baju tidur, baru bangun, belum mandi, pakai celana pendek, kaos kewer-kewer. Yang penting kan ibadah. Kan Tuhan melihat hati, bukan lihat baju. Ibadah dari rumah di tengah pandemi gini, pertanyaannya, boleh nggak ibadah di tempat tidur? Sambil tidur-tiduran. Atau nggak boleh nggak di dapur? Sambil masak. Kalau Sejahtera agak siang jam 10 ya, sambil nyiapin makan siang lah, kan kedengeran tuh. Handphonenya bisa ditaruh di dapur. Ini kalau ibadah biasa Bapak Ibu, pertanyaannya di paduan suara. Boleh nggak nyanyi ngadep depan, ngadep jemaat? Kan Tuhan ada di mana saja, gitu ngomongnya kan gitu. Tuhan ada di dapur, Tuhan ada di kamar tidur, Tuhan ada di kamar mandi, di gereja juga gitu. Kita mau nyanyi ngadep malang melintang kemana, Tuhan kan ada di mana saja. Atau pertanyaan berikut, boleh nggak persembahannya tidak 10%? Masih banyak cicilan, banyak yang perlu dibayar. Saudara-saudara kita aja cuma 2,5%, kita lagian gede bener 10%. Bunga bank aja cuma 6%, 7%. Masa kita 10%? Boleh nggak ditawar? Boleh nggak 10%? Atau nggak boleh nggak dicicil? Bapak Ibu, saya kasih tahu ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang bikin kami pendeta tuh galau. Kenapa galau? Tugas kami pemberita firman itu menyampaikan apa yang Tuhan firmankan ke Bapak Ibu. Sambil kami pun harus melakukan hal yang sama, bahkan menjadi contoh. Pertanyaan-pertanyaan itu sebetulnya juga pertanyaan kami. Emang yang punya cicilan cuma jemaat, pendeta juga.
Emangnya yang merasa keberatan cuma jemaat yang ngerasa sibuk banget sampai boleh nggak ibadah sambil di jalan. Yang penting kan kita ngikutin ibadah. Emang yang sibuk cuma jemaat. Tapi kalau ditanya ke kami pendeta, kami galau. Kami harus menyampaikan, kami hanya menyampaikan firman Tuhan. Kami pun harus melakukan, bahkan menjadi contoh. Dan kami tidak punya kapasitas untuk mengubah. Jadi Bapak Ibu ngarepinnya gereja jawabnya apa? Apalah siapalah kami sampai bilang boleh persepuluhan gampang lah itu. Cicilannya dulu aja lunasin. Kami gak punya kapasitas itu. Kompetensi untuk memikirkan itu ada. Kompetensi kami mendalami firman Tuhan tuh ada. Tapi kapasitas untuk ya udah ibadah terserah aja lah, pakai baju semaunya lah. Toh Tuhan melihat hati, ya udahlah. Kami gak punya kapasitas karena kita gereja dan jemaat kita mendengar firman yang sama. Kita melakukan perintah yang sama. Begitu ya. Jadi kira-kira kalau kita masih punya pertanyaan itu Bapak Ibu pikir sendiri aja lah. Kira-kira sejauh mana? Dalam artian kita mau mengadakan ibadah yang seperti apa? Pada kenyataannya memang akan ada banyak penyesuaian. Akan ada banyak negosiasi dari zaman dulu sampai sekarang, dari zaman gereja mula-mula sampai sekarang ada banyak penyesuaian, ada banyak negosiasi, ada banyak maklum. Maklum lagi pandemi, maklum jemaatnya kecil, maklum jemaatnya begini dan begitu. Tapi yang menentukan ibadah atau persembahan kita itu berkenan atau tidak, temanya gitu ya, berkenan atau tidak adalah Tuhan. Yang menentukan banyak penyesuaian, tapi yang menentukan adalah Tuhan. Apakah kita mengadakan ibadah, memberikan persembahan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada kita? Cuman itu aja yang menentukan berkenan atau tidak. Karena ibadah dan persembahan Bapak Ibu sejatinya bukan soal tata caranya, bukan soal apa yang dipersembahkan, bukan soal jumlahnya. Tapi soal ketaatan murni, ketaatan mutlak dan kejujuran murni di hadapan Tuhan. Persembahan persepuluhan cuman Bapak Ibu dan Tuhan yang tahu seberapa kita dapat, seberapa sepersepuluhnya. Persembahan syukur, persembahan sukarela, Tuhan bilang di Taurat juga dia bilang berikan sesuai dengan berkat yang diterima. Cuman kita dan Tuhan yang tahu berapa sebenarnya berkat yang kita terima. Persembahannya mau dikasih sesuai itu atau lebih kecil atau lebih besar. Gereja tidak punya alat untuk mengecek kejujuran kita. Tapi ibadah dan persembahan ini soal ketaatan mutlak dan kejujuran kita di hadapan Tuhan dalam melakukan perintahnya. Kita bisa saja kasih persembahan yang lebih banyak dari yang diminta. Kalau diminta cuma kambing domba, kita bisa kasih sapi, seapa yang kita punya kita bisa kasih. Asal tidak dengan semangat. Orang Manado bilang kasih tunjung jago sama Tuhan. Tuhan minta 10%, saya kasih 100% pun gak masalah. Asal jangan dengan semangat untuk, apa sih bahasa Indonesia kasih tunjung jago? Pamer. Saya bisa kasih lebih dari yang Tuhan minta. Tuhan tidak persoalkan jumlahnya. Tuhan persoalkan ketaatan dan kejujurannya. Mau kasih lebih silakan aja, gereja pasti akan sangat terbantu untuk biaya operasional pelayanan. Silakan. Tapi asal jangan dengan semangat kasih tunjung jago. Kita bisa mengadakan ibadah yang megah. Kalau Tuhan bilang tata ibadahnya cuma segitu, kita bisa bikin yang megah. Paduan suaranya kita bisa bikin banyak. Apalagi dekornya kita bisa bikin megah. Asal tidak dengan niat menutupi kebusukan hati dan kejahatan sehari-hari.
Kita bikin ibadah yang megah, undang banyak orang, tapi ternyata itu untuk menutupi hati yang busuk. Yang penting kan ibadahnya bagus, yang penting kan orang senang. Enggak Bapak Ibu. Dalam 2 bulan ini bagian penutup yang disesuaikan dengan konteks kita. Dalam 2 bulan ini mungkin saya rasa ayat ini, bacaan ini dipilih dalam rangka ulang tahun GPIB yang dalam minggu-minggu ini banyak terjadi peneguhan atau penahbisan pelayan Tuhan. Apakah itu pendeta, pelkat atau PHM, dan mungkin untuk persiapan penatua diaken. Bacaan ini mau katakan begini, apakah ketika kita melakukan penahbisan atau perayaan HUT gereja GPIB, apakah ritualnya harus persis sama seperti Imamat 8? Katanya sama seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Apakah ritualnya harus persis sama? Bapak Ibu, tentu tidak secara fisik. Tapi esensi dari seluruh rangkaian penahbisan ini berangkat dari tradisi Imamat 8 dengan mengacu pada karya Kristus Sang Kepala Gereja. Jadi esensinya, pengudusannya apa? Pengakuan dosanya itu sama, esensinya sama, tapi kita mengacu pada karya keselamatan Tuhan Yesus sebagai Kepala Gereja. Esensinya sama, mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Pendeta, penatua diaken, bahkan aktivis-aktivis adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Kita tidak punya hak untuk mengatakan mereka itu dipilih jemaat. Kalau Tuhan gak mau gak akan naik. Mereka itu karena orang tuanya, makanya jadi pendeta, orang tuanya rajin berdoa, gak ada cerita. Mau orang tua berdoa, mau usaha sampai manapun, kalau Tuhan tidak berkenan tidak. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dipilih. Dia dipilih itu kecurangan, itu salah ngitung waktu pemilihan, gak ada urusan. Kalau Tuhan tidak berkenan dia gak jadi. Orang-orang ini ada di sini karena mereka adalah pilihan Tuhan melalui suatu proses panjang. Prosesnya panjang, itulah yang membuat akhirnya kita bisa mengatakan bukan karena siapa-siapa, tapi karena Tuhan. Sama, kostumnya, tempat penahbisannya juga khusus. Esensi dari persembahannya, persembahan penghapusan dosa, persembahan syukur penahbisan itu dilangsungkan dalam penggembalaan. Karena itu setiap penahbisan harus diawali dengan penggembalaan. Lalu apa perintah kita bagi umat? Kita umat disuruh ngapain? Nah, Bapak Ibu buka ya, 1 Tesalonika 5. Sengaja Alkitabnya gak saya tandain supaya kita bukanya bareng. 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 13. Kalau Bapak Ibu mau ikut baca, saya sangat menghargai, kalau tidak gak apa-apa. 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 13. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Ayat ini selalu ada di tata ibadah peneguhan sidi ada, peneguhan pelkat ada, peneguhan penatua diaken ada, peneguhan pendeta ada, penahbisan pendeta ada. Apa yang harus dilakukan jemaat? Menghormati mereka. Ya, yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin dan sungguh-sungguh menjunjung dalam kasih. Itu tugas jemaat, itu bagian jemaat. Kemudian pertanyaan gini, kalau ternyata mereka bikin kesalahan gimana?
Kalau ternyata pendeta atau penatuanya melakukan kesalahan apa? Saya kasih tahu Bapak Ibu ya. Mumpung gak ada tanda waktu. Maaf ya. Penahbisan Harun yang kita baca di Imamat 8 itu ada di Keluaran 29. Di kitab Keluaran 29 ada juga riwayat penahbisan Harun dan anak-anaknya. Kemudian di Keluaran 32 beberapa pasal setelah itu, mana itu Keluaran? Dari Keluaran 29 ya. Ya kan? Keluaran 29 penahbisan Harun dan anak-anaknya. Setelah itu beberapa pasal setelah itu di pasal 32 Harun melakukan dosa yang amat sangat parah banget sekali. Atas dorongan umat yang tidak sabaran, ayo bikin patung anak lembu emas buat kami sembah. Ayo Harun, Musa itu gak turun-turun di gunung, entah kemana itu pemimpin itu. Ayo, kan kamu sekarang yang incas. Maka Harun pun melakukan seperti yang didesak oleh jemaat gitu kan. Suara terbanyak menang. Harun berbuat salah. Yang sudah ditahbiskan sedemikian megah. Berapa pasal kemudian Alkitab mencatat dia pun melakukan dosa yang besar. Tapi apa yang terjadi? Apa jemaat punya wewenang untuk ganti? Orang jemaat juga bersalah kok. Penghakiman itu adalah hak Tuhan. Jangan kita main Tuhan-Tuhanan sama orang. Penghakiman itu hak Tuhan. Waktu Saul bikin salah, Saul udah di ujung tombak Daud. Daud tinggal celup satu kali mati dia. Tapi Daud bilang aku tidak akan menyentuh dia karena dia orang yang diurapi Tuhan. Tapi kan Saul salah. Dan Daud itu kan sudah diurapi. Saya kasih tahu ya Bapak Ibu. Inilah ajaibnya kalau jadi pendeta. Gak akan menang kita melawan orang yang diurapi Tuhan. Itu kata Daud, itu pengalaman Daud. Gak akan menang. Loh kalau dia salah urusan Tuhan. Apa yang Tuhan buat sama Saul? Walaupun Saul tetap berkuasa, tidak ada satupun pekerjaannya yang berhasil. Kalah melulu, terakhir mati memalukan di tangan musuh. Lihat. Jadi kalau yang ditahbiskan itu bikin salah, penghakiman itu di tangan Tuhan. Oke, kita ngelawan gak akan menang. Tapi lihat ya, apa yang dilakukannya tidak akan ada yang dibuat Tuhan berhasil. Ujungnya pasti memalukan. Itu udah urusan dia sama Tuhan. Jangan kita juga nungguin. Tapi apa yang harus kita lakukan? Sebagaimana yang dikatakan 1 Tesalonika 5. Kita diajak untuk mendoakan mereka. Kita diajak untuk memohonkan belas kasihan Tuhan atas kita semua. Supaya kita jangan cuma mau ikut makan-makannya aja kalau lagi ada penahbisan. Penahbisan presbiter makan-makannya dong. Penahbisan pelkat masa gak ada makan-makan. Kapan makan-makan kita ikut. Kapan bikin salah kita ramai-ramai jadi Tuhan buat mereka, jangan. Kita dihadirkan Tuhan di seputar acara penahbisan itu untuk mendukung. Kalaupun mereka salah, mohonkan belas kasihan Tuhan, mari mohon pengampunan Tuhan bersama-sama. Karena itulah yang Tuhan perintahkan kepada jemaatnya melalui 1 Tesalonika 5. Tepat seperti yang Tuhan perintahkan kepada kita. Amin.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita ikrarkan pengakuan iman sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, mengertilah kami sekarang bahwa mereka yang Engkau tahbiskan atau kami yang Engkau tahbiskan baik sebagai pelayan firman dan sakramen, sebagai penatua diaken, sebagai pengurus dan pelayan pelkat, bahkan dengan tugas khusus sebagai PHM, tidak luput dari dosa dan kesalahan yang dilakukan setelah kami ditahbiskan. Mengertilah kami sekarang bahwa penahbisan itu bukan berarti orang-orang ini sudah cukup suci, bahkan lebih baik dari yang lain. Tapi mereka yang dipilih dengan segala keterbatasan, bahkan masih ada yang bingung sampai saat ini kenapa dipilih, mereka berusaha untuk memenuhi panggilan itu. Dan hari ini kami mau ada untuk mereka. Kami mau ada untuk mendukung, untuk menopang, untuk mengingatkan mereka melakukan, mengabdikan pelayanan yang terbaik seperti yang Tuhan perintahkan. Kalau ternyata perintah-Mu Tuhan tidak sesuai dengan kehendak kami jemaat, atau ternyata perintah-Mu Tuhan merugikan kami jemaat yang akhirnya membongkar keberdosaan kami mau bertobat. Kami juga mau membarui diri supaya di jemaat kami, di GPIB yang berlaku hanyalah perintah-Mu. Kami berdoa di luar dari hidup peribadahan secara ritual, dalam ibadah keseharian kami, tolonglah supaya kami terbiasa melakukan seperti yang Engkau perintahkan, tanpa tawar-menawar atau memaklumi kelemahan dan kekurangan kami. Tolong Tuhan supaya kerja keras kami berbuahkan persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Pengabdian kami berujung pada puji-pujian yang berkenan kepadamu. Sadarlah kami, capek-capek kami kerja, banyak-banyak kami memberikan persembahan. Kalau ternyata itu tidak berkenan, sombonglah kami untuk mengaku itu tidak apa-apa. Itu apa-apa sebenarnya. Karena itu tolong kami untuk terbiasa hidup seperti yang Engkau Tuhan perintahkan kepada kami. Kami mau berdoa secara khusus bagi bangsa dan negara kami masih dalam perjuangan untuk lepas dari pandemi COVID bersama dengan bangsa-bangsa lain. Tuhan karuniakan hikmat, pengertian,
kepada setiap orang, khususnya para ahli yang sedang berpacu dengan waktu menghasilkan vaksin dan obat-obatan. Tuhan, titipkanlah hikmat-Mu supaya niat baik mereka untuk menyelamatkan banyak orang boleh terwujud karena pertolongan-Mu. Bangsa dan negara kami dalam menentukan kebijakan dalam keadaan yang tidak biasa ini, kiranya juga Engkau tolong. Kami percaya, walaupun kadang para petinggi-petinggi itu membuat kami geram atas kebijakan yang mereka ambil, tapi yakinkan kami, Engkau memilih mereka ada pada posisi itu karena Engkau tahu bahwa pandemi ini akan terjadi, bahwa Engkau memutuskan kalau bukan mereka yang menyelesaikan masalah ini, maka tidak ada yang lain yang Engkau pilih. Karena itu, buatlah kami orang Kristen di Indonesia tetap tekun dalam doa dan segala niat baik untuk menolong, bekerja sama dengan pemerintah. Kami berdoa bagi gereja-gereja-Mu, khususnya ketika kami masih bergumul merancangkan kegiatan ibadah, bahkan kegiatan pelayanan secara daring atau meminimalkan tatap muka. Tuhan, beri kami hikmat dalam segala uji coba, try and error yang kami lakukan. Tuhan, bukalah mata iman kami untuk melihat apa yang sebenarnya Engkau kehendaki untuk kami lakukan. Ibadah model seperti apa? Kegiatan pelayanan seperti apa yang Engkau kehendaki untuk setiap kami lakukan dimanapun kami berada. Yakinkan kami Tuhan bahwa jarak tidak menjadi penghalang bagi kami untuk tetap memelihara tradisi ritual beribadah yang khusus maupun beribadah secara aktual. Kami hendak melanjutkan perjalanan hidup kami sambil juga mendoakan kekasih-kekasih kami, keluarga Bapak Ralph Urban Schuneman, Ibu Sin Hetaria, keluarga Bapak Hengki Timuli, keluarga Bapak Fernandes Batu, keluarga Bapak Andi Samuel Pakpahan, keluarga Ibu Irene Grace, keluarga Ibu Litawati Semarmata, keluarga Saudari Andriana Dahan, keluarga Ibu Meiti Tangkuman, dan Bapak Agus Chandra. Kami berdoa kiranya Engkau Tuhan menjadi hakim atas kerinduan dan perjuangan keluarga-keluarga ini. Kalau apa yang baik biarlah itu berlaku atas penentuan-Mu. Kalau tidak, yakinkan kami bahwa Engkau sedang mengarahkan mereka kepada jalan kebenaran dan hidup. Kami juga berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang sakit di rumah dan di rumah sakit yang masih dalam pemulihan. Tuhan, kuatkanlah mereka. Segala upaya medis yang dilakukan, yakinkan kami bahwa kesembuhan dan pemulihan Engkaulah sumbernya. Karena itu, biarlah iman dan pengharapan kami bertaruh harap dengan teguh kepada Engkau Tuhan Sang Tabib Agung, bukan kepada apa yang diperkirakan manusia. Kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang berduka, khususnya ketika kami berada di situasi pandemi, ketika mereka yang Engkau panggil pulang tidak bisa kami antar. Kami tidak bisa mendampingi keluarga-keluarga secara langsung. Yakinkan kami Tuhan bahwa di saat seperti ini Engkau menyatakan kepada kami, tidak penting siapa yang antar, yang penting siapa yang jemput. Asal Engkau Tuhan, Engkau sendiri yang menjemput kekasih-kekasih kami dalam rahmat-Mu, maka kami dimanapun kami berada, kami boleh merasakan kelegaan. Mampukan kami menemukan cara untuk menghibur seorang dengan yang lain. Kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang mengalami sukacita, pertambahan usia, kelahiran maupun perkawinan maupun doa-doa yang dijawab Tuhan. Engkaulah Tuhan yang bertahta di atas segala syukur hati kami, dan jadikanlah
syukur hati kami ini sebagai panggilan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Umat Tuhan, tibalah kita mengucap syukur. Meski hidup terkadang berat, namun cinta kasih-Nya tetap menjadi alasan bagi kita untuk mengucap syukur kepada-Nya. Sebagaimana dalam Alkitab Mazmur 118 ayat pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mengiringi persembahan, kita memuji Tuhan dengan kitab Bakti 84. Syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku
Tuhan, mari berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Ya Allah, cinta kasih-Mu nyata sekalipun mentari nampak pudar. Janji pemeliharaanmu memungkinkan kami untuk hidup dan berkarya. Kami menyatakan syukur melalui persembahan sukarela yang tak sebanding dengan berkat-Mu. Pakailah dan terlebih jadikanlah hidup kami sebagai suatu kesaksian akan Allah yang memelihara hidup banyak orang. Demi Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu, kami akan menyampaikan pokok warta Minggu tanggal 8 November 2020 sebagai berikut. Sebagai wujud tanggung jawab kita membangun pelayanan dan kesaksian, disampaikan informasi sebagai berikut. 1. Persiapan hari ulang tahun GPIB Sejahtera, Natal dan Tahun Baru. Dalam rangka persiapan hari ulang tahun ke-35 GPIB Jemaat Sejahtera, ibadah Natal dan Tahun Baru 2021, Majelis Jemaat mengundang Korsek, Wakorsek 1 sampai dengan 5 dan komisi-komisi untuk hadir dalam rapat pada tanggal Selasa 10 November 2020 pukul 19 bertempat di Gedung Sejahtera. Mohon perhatian dari Korsek serta Wakorsek dan komisi beserta anggotanya. Ibadah Pelekat Gerakan Pemuda. Ibadah rutin Pelekat Gerakan Pemuda dapat mengikuti ibadah daring dari rumah melalui aplikasi Zoom yang dijadwalkan pada Sabtu 14 November 2020 pukul 17 sampai dengan selesai. ID Zoom akan diinformasikan kemudian. Sebagai pelayan firman adalah Penatua Petrus Suarjono. Kilas balik GPIB Sejahtera ke-35 tahun. Kilas balik GPIB Sejahtera ke-35 tahun melalui acara talk show dan pujian yang disiarkan langsung dari GPIB Sejahtera pada tanggal 17 November 2020 pukul 19. Warga jemaat akan dapat mengikuti secara live melalui kanal YouTube GPIB Sejahtera. Selanjutnya, sakramen baptisan dan peneguhan sidi dewasa. Sakramen baptisan dan peneguhan sidi dewasa akan dilaksanakan pada hari Minggu 22 November 2020 pukul 10. Tempat GPIB Sejahtera, Pelayan Firman, Pendeta Benyamin Rohani PSI. Nama-nama peserta sidi dewasa tahun pelayanan 2020 sebagai berikut. Saudari Kairunisa, warga jemaat sektor 1. Saudari Anissa Indria, warga jemaat sektor pelayanan 5. Selanjutnya, ucapan selamat ulang tahun dan ulang tahun perkawinan. Presbiter dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun dan selamat hari ulang tahun perkawinan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah menerima anugerah pertambahan usia dan usia perkawinan dari tanggal 8 November 2020 sampai dengan 14 November 2020. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, Majelis Jemaat dan warga jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Cindy Tembelaka Van Munster, Pelum GPIB, atas pelayanan pada ibadah pukul 10, atas pelayanan yang telah diberikan kami presbiter GPIB Sejahtera yang bertugas beserta seluruh warga jemaat yang hadir mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus adalah kepala gereja, senantiasa memberkati pelayanan Ibu.
Warga jemaat dalam menunjang pelayanan gereja melalui persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan kalvari, serta persembahan lain yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Demikian pokok warta yang kami sampaikan pada saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Dengarlah amanat pengutusan. Krisis kiranya tidak menghambatmu untuk berkarya. Realitas penderitaan kiranya menggerakkan kita untuk peduli dan mengulurkan tangan. Pergilah, kita diutus kepada dunia milik Allah bersama dengannya untuk sebuah pemulihan. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang asal. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dari saat ini sampai selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat sekalian, saudara-saudara yang kekasih, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu ke-23 sesudah Pentakosta dan hari pengurangan risiko bencana internasional. Tuhan Yesus memberkati.